Mas Pian ini juga yang tadi seperti diceritain Mas Pian buat melakukan pendekatan diri kepada masyarakat luas supaya memperbaiki citra kepolisian ya Mas. Jadi nggak cuman Rio ya Mas ya. Jadi tujuannya Mas Pian itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih ada di Bloom Cafe teman-teman. Nah, jadi hari ini saya ketemu langsung sama Dokter Dian Ayu Kartika Sari. Panjang banget namanya dokter. Nah, di sini meriah banget teman-teman, memang pecah suasananya ya. Dokter di sini dari kapan? Di Jombang udah dari hari Jumat. Hari Jumat. Sekarang hari apa? Hari Minggu. Jumat, Sabtu, Minggu, buset udah 2 hari dokter. Jadi hari ini jadi juri. Wah. Juri bukan jurik ya. Juri ya. Jadi teman-teman, Dokter Dian Ayu ini datang ke Jombang dalam acara mini kontes ini buat juri teman-teman ya dokter. Kebetulan kelasnya udah kita lihat tadi, terus klasifikasinya kita udah tanyain dokter teman-teman juri yang lain bilang tadi saya nggak nyari dokter nggak ketemu, nyari dokter dia nggak ketemu. Nah dok, saya juga mau tanya dok, klasifikasi tentang kesehatan menurut dokter Dian ini bagaimana ya untuk hewan yang mau atau bakalan dikontesin? Sebenarnya kalau kelas kriteria dari sisi kesehatan itu dari proporsi badan. Proporsi badan. Tapi memang kan beberapa jenis ular itu beda-beda. Ada yang memang kepalanya kecil, badannya besar. Tapi ada juga yang memang normalnya kepalanya besar, badannya tidak terlalu besar. Terus ada juga kan yang ular yang memang dia nggak bisa, kita bilangnya klasifikasinya gendut. Jadi tetap tulang punggungnya itu tetap kelihatan. Itu ada yang normalnya seperti itu, ada yang itu masuk kategori kurus. Jadi kalau untuk kontes yang pasti proporsi badannya itu harus sempurna, harus bagus lah. Jadi kepalanya, badannya, ekornya itu pas. Terus juga tidak ada kerusakan fisik. Maksudnya gini, apakah sisik yang lepas, sisik yang rusak karena luka bekas gigitan atau parasit, misalnya ada kutu, ada ada parasit di bawah kulit bisa seperti yang cacing itu juga. Terus juga jadi itu pasti ada minusnya. Oh, jadi itu udah yang masuk penilaian tapi kita masih cari yang lain. Iya, itu dalam kategori kesehatan itu yang dilihat. Terus apakah rongga mulut, apakah ada sariawan kah, atau ada radang kah, itu juga jadi kriteria. Jadi memang harus bagus, harus sehat. Harus benar-benar sehat ya. Emang sakit itu kelihatan nggak dok dari visual? Ular ini sakit. Kelihatan. Jadi kita makanya kan kalau melakukan penilaian itu kadang kita juga periksa mulut, jadi kita lihat giginya bagaimana, terus ada radang atau tidak, kita lihat kloakanya seperti itu. Wah, terus kalau ular berbisa gimana dok nilainya dok? Ya itu memang agak berbeda ya, pada tadi kan venom ya, ular berbisa kita tidak bisa sedetail itu untuk melihat. Oh, jadi cuma dilihat gini aja ya? Ya, untuk bagian cutik-cutik ada sendiri tadi. Oh, iya benar-benar. Tadi teman-teman bisa lihat cuplikannya ya. Jadi buat yang lihat ngangkat ularnya itu udah ratibnya sendiri ya? Mas sudah. Karena kan kita nggak bisa sembarangan gitu. Harus pro memang ya, harus jadi nggak bisa sembarangan. Walaupun saya di klinik juga menerima pasien ular berbisa, tapi juga handlingnya nggak sendiri. Harus ada dibantu ya? Harus pertama owner. Owner harus. Soalnya yang tahu celahnya ya? Betul, yang tahu karakter ularnya, yang tahu tiap harinya itu owner. Terus juga kalau di tim saya ada yang membantu, membackup untuk handling restraint untuk ular berbisa. Jadi kalau saya sendiri saya nggak berani, walaupun melakukan operasi pun, walaupun dibius pun tetap harus dipegang. Karena kan kepala kan bisa bolak-balik ya tadi. Wah mantep. Jadi teman-teman, dokter Dian ini juga punya klinik ya dok ya? Di mana dok kliniknya? Di Duku Kupang, Surabaya. Wah, di Duku Kupang, Surabaya teman-teman. Jadi buat teman-teman, ini biasanya luar kota bisa diterima nggak dok? Luar kota? Jadi contohnya dari Jakarta, dokter ini hewan saya sakit, dokter bisa nggak? Bisa, karena pasien kita kebetulan ada yang dari
Bali, ada dari Jakarta, ada dari Jadi terima dari mana aja ya dok? Itu dari Banyuwangi, Probolinggo juga datang. oh jadi nanti dikirim di ekspedisi, nanti ada timnya dokter ambil ya? Ada yang dikirim, ada yang datang. Jadi kan sekarang ada tol ya, jadi nggak terlalu menyulitkan gitu. Jadi kadang telepon dok, saya dari Tulungagung berangkat. Jadi kira-kira mungkin 2 atau 3 jam lagi nyampe. Oke. Wah mantap. Jadi memang sekarang itu udah nggak dibikin serba repot ya dok. Jadi gampang dibikin simple teman-teman. Jadi buat teman-teman khususnya di Surabaya ini bisa di seluruh Indonesia sih. Kalau teman-teman punya hewan dan sakit, teman-teman bisa hubungin Instagram. Kalau Instagramnya ada drd_veterinary. Wah, DRD veterinary. Terus juga kalau Instagram saya DEE_ANVET. Nah ada di sini teman-teman. Jadi Nanti teman-teman tinggal follow aja Instagramnya Dokter Dian. Itu langsung Dokter Dian sendiri teman-teman. Terus kliniknya dok kalau di Surabaya ini di mana? di Duku Kupang 1 nomor 69 Surabaya. Wah, Duku Kupang 1 nomor 69. Nah, Surabaya teman-teman. Bukanya setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 9 Wah, malam. mantep banget. Minggu juga buka dong. Wah, mantep. Jadi nggak usah takut teman-teman hewannya kenapa-napa, langsung aja datang ke Duku Kupang. Ya, jadi kita di situ ada 5 dokter. Jadi ada saya dan juga ada 4 dokter Dok, itu lainnya. ada spesialis nggak sih dok? Dari masing-masing dokter Ada 5 ya? ada 5. Nah, Kalau saya memang ini apa namanya eksotik ya. hewan eksotik. Eksotik. Betul. Baik reptil maupun terus ada dokter Agustina yang dia memang spesial interestnya ke rabbit medicine. Jadi rabbit, hamster, marmut seperti itu. Pengerat ya? Iya, kemudian ada dokter Galuh, itu spesial interestnya small animal, jadi anjing, kucing. Oh, tahu. Terus ada dokter Satya Abdi, dokter Abdi ini sama dengan saya, interestnya di eksotik atau reptil. Kemudian ada dokter Iksan Maulana, spesial interestnya di bird medicine, burung. Burung. Terus sapi ikut apa dok? Sapi, kambing. Ya? Kita walaupun di tengah Surabaya, di Surabaya Barat kita juga nerima ada pasien kambing domba. Wah, mantap teman-teman. Jadi lengkap banget di sini ya dok. Jadi, ada 5 dokter spesialis. Nah, spesialisnya udah disebutin nama dokter Dian. Bukan spesialis sih, lebih ke special interest. Spesial interest. Jadi kadang kan mikir di klinik di tengah kota Surabaya susah kayak nerima hewan besar kayak kambing atau domba. Tapi ternyata ada kok orang yang datang bawa kambingnya satu. Bawa kambing di situ dok ya. Wah, mantap. Tapi itu 5-5-nya aktif semua ya dok ya? Aktif. Jadi setiap hari. Oh enggak, kita ada shift. Ada shiftnya. Tapi walaupun misalnya kayak dokter Agustina special interestnya di rabbit ya, tapi anjing kucing juga menangani. Jadi tapi misalnya ada kasus tertentu yang memang rabbit medicine, biasanya diutamakan untuk dokter Agustina yang menangani. Wah, mantap teman-teman. Jadi udah lengkap sudah di situ teman-teman di Duku Kupang. Jadi dok ada tips nggak dok buat teman-teman biar bisa menjaga dan merawat hewannya dengan baik? Yang pasti apapun yang dipelihara, hewan kesayangannya apapun yang dipelihara harus tahu dulu care sheet-nya. Care sheet-nya misalnya itu sebenarnya normalnya kandangnya seperti apa? Apakah dia nokturnal atau diurnal? Apakah dia terestrial, arboreal atau akuatik atau semi akuatik? Harus tahu dulu makanannya apa, harus tahu dulu. Jadi kita bisa menentukan, jangan sampai kita piara iguana tapi nggak dikasih tangkringan. Dia pasti akan stres. Kemudian kita piara ular-ular yang terestrial tapi kita tidak berikan apa yang nyaman, misalnya dia butuh daun-daun kering untuk sembunyi, hiding dan sebagainya. Itu nanti pengaruhnya memang tidak di hari itu juga, tapi ketika dia stres, nanti stres berkepanjangan itu juga akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Oh, dampaknya berarti nggak saat itu juga ya dok ya? Kalau stres itu sama kayak manusia, stresnya kita dampaknya adalah beberapa bulan, beberapa tahun ke depan. Misalnya ada ternyata kita karena stres akhirnya imunitas menurun, akhirnya gampang kena penyakit dan sebagainya, sama sih. Sama seperti apa juga ya? Jadi seperti itu teman-teman semua. Dan jangan lupa periksa ke dokter hewan. Jangan takut ke dokter hewan, itu yang Wah, mantap teman-teman. Jadi sekarang masa-masanya udah enak banget, semua dimudahkan buat teman-teman yang punya hewan peliharaan ya. Kalau lagi bermasalah teman-teman bisa datang ke Surabaya tadi di hubungin Instagram Dokter Dian yang tadi. Dokter, saya mau tanya lagi dong. Pernah nggak dok waktu periksa hewan hewan apa aja? Oh yang dokter Sering. sering dok. Sebenarnya tangannya
Beneran semua ya? Ini Bekas bukan gigitan? karena kita main silet ya. Tapi Ya memang gitu. Ini sudah pernah 30 lubang karena gigitan musang, satu ekor musang. Terus digigit anjing besar iya, digigit kucing iya, anjing kecil iya, sugar glider sering, digigit ular pernah. Ya sudah, gimana ya? Digigit kelinci itu jauh lebih menyakitkan daripada digigit anjing. masa dok? Bisa kayak gitu ya? Padahal kelinci itu malah cenderung lebih imut seperti kalau nggak gigit lucu gitu ya. Malah lebih sakit daripada anjing. Kalau gigitannya lebih sakit daripada anjing. Pokok gigitan dari pengalaman selama ini, gigitan yang tidak menyakitkan itu gigitan ular. Ular ya dok ya? Wah setuju. Ular yang tidak berbisa. Ya, tapi kaget ya dok. Iya. Sakitnya itu ya dok. Ya? Kaget. Sakitnya itu ya kaget ya. Iya, lebih apa ya? Bukan sakit ya, kaget. Oh iya dok. Nah, Sakit. sakit kalau pas kaget kita tarik akhirnya robek. Nah, Berarti itu pengalaman sebagai dokter. tangannya nggak bisa cantik. Dokter hewan itu Oh iya dok. selalu penuh dengan luka. Bukan hatinya ya. Jangan. Oke baiklah teman-teman, jadi saya ulangi lagi buat teman-teman yang hewannya lagi bermasalah, teman-teman bisa periksakan bermasalah atau enggak ya dok ya. Kita rutin ke dokter, harus konsultasi sama dokter. Iya, ya, Dok? kita itu malah sebenarnya lebih senang misalnya baru pelihara atau baru beli dikontrol terus nanti kita Terus kita bisa tanya. memberikan saran. Tuh. Nah, jadi kadang jangan dipikir bahwa ke dokter hewan itu hanya pas sakit. Nah khawatirnya contohnya misalnya reptil itu baru kelihatan benar-benar sakit itu kadang itu ketika dia udah di fase akhir. Oh. Nah jadi kan memang dia nggak kelihatan ya Soalnya misalnya dia baru kelihatan kalau bener-bener udah nemen banget. Nah parah, ketika ya? sudah parah banget ke dokter hewan, kita tuh sebenarnya aduh gimana ya, seharusnya dari kemarin-kemarin dibawa, kenapa harus menunggu kondisinya seperti ini. Nah untuk menaikkan kembali kondisi reptil itu susah. Jadi saran saya memang kenali karakternya, terus kalau ada jangan lupa ini recording, makan kapan, berapa banyak. Oh itu dia wajib itu Penting, kan? penting. Jadi itu juga sangat membantu dokter untuk menganalisa. Oh. Itu yang nggak semua orang miliki. Jadi kadang kan ular ya makannya cuman 2 minggu sekali katakanlah. Tanggal berapa banyak tikusnya, apakah dia red, apakah dia mencit, berapa banyak, dimatiin dulu atau enggak, terus dia pupnya kapan, itu pupnya seperti apa, normal atau tidak, itu perlu direkord. Nah, ketika ada yang berbeda, nah tentu nanti kalau misalnya dia ternyata masa ganti kulit ya, shedding, ternyata dia nggak mau makan kan pastinya ya itu kan udah beda lagi. Kenapa dia nggak mau makan, di situ ada alasannya, karena dia sedang shedding. Nah nanti berikutnya setelah shedding mulai mencatatkan lagi kapan makan. Tapi kalau ketika itu sudah tidak reguler lagi atau tidak biasa, warning, bawa ke dokter hewan. Wah, jadi emang sulit ya. Soalnya kan hewan ini nggak bisa ngomong ya dok ya. Iya. Kalau ngomong baru kita nggak usah perlu record. Itu yang saya impikan. Punya kekuatan untuk bisa ngomong. Gitu, oke lah baiklah dokter. Saya juga mau ke Surabaya. Dokter mau balik sekarang atau Enggak, besok. besok dok? Nginep di daerah sini lagi, Jombang lagi berarti. Rumah orang tua di sini. Oh dokter asli Jombang. Aslinya Surabaya, cuman rumah orang tua. Karena kerjanya almarhum berdua di sini. Di Jombang, gue mantep. Jadi buat teman-teman saya ingatkan sekali lagi kalau ada hewan yang bermasalah atau sakit teman-teman bisa follow Instagram dokter dibalas atau kalau DM dok. Iya. Ada nomor teleponnya kan di sini? Ada untuk nomor hotline klinikus. Iya ya. Apa dok? Nomor klinik itu 089 666 596 422. 422 ada di sini teman-teman. Jadi teman-teman langsung telepon saja di situ. Bagaimana arahan selanjutnya pasti langsung diarahin ya dok ya. Itu WhatsApp bisnis, jadi akan selalu masuk gitu dan terekor di laptop juga. Jadi dan tim kita selalu membuka HP klinik. Jadi kita memang ada HP khusus untuk jadi itu udah ada orangnya juga yang jalanin ya dok. Jadi teman-teman nggak usah. Ada adminnya. Admin betul. Jadi teman-teman nggak usah takut nggak dibalas pasti. Setelah dari situ nanti pasti diarah-arahin mau kemana, harus ngapain ya dok ya. Nah oke dokter, saya terima kasih banyak waktunya berbincang sama dokter dia. Nanti next saya juga mau periksain ular-ular saya dokter. Monggo silakan. Ya, dokter, ya. Di sana juga ada itu kalau buat lihat ambil enggaknya berapa? Kita ada USG. USG-nya ada dok ya? Ada USG. X-ray yang kita nggak ada. Tapi USG aja kan udah cukup ya dok ya? Sebenarnya sudah cukup. Tahu dalemannya. Ada isinya nggak kayak gitu? Mantap.
Oke, next nanti saya tak datang ke dokter memeriksa menurut saya. Dokter, terima kasih banyak, sukses, sehat selalu. Terima kasih, amin amin. Hati-hati juga kalau kasih salam buat suaminya ya dokter. Iya. Oke. Gimana hilang? Oke teman-teman, baiklah sampai di sini dulu episode kita berbincang sama Dokter Dian Ayu Kartika Sari. Jangan lupa dukung terus channel Info Satwa dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Share jika ada video yang bermanfaat untuk kalian semua. Jumpa.